Dengan langkah tergesa-gesa, Raihan menghampiri Tasya ke atas rooftop. Satu demi satu anak tangga ia naiki dengan perasaan tak tenang. Tasya sedang bersama Iqbal, apa yang mereka lakukan berduaan tanpa terlihat orang-orang. Jelas hatinya gelisah, karena rasanya pada sang mantan belum berubah. Ketika ia sampai di rooftop, darahnya mendidih. Dengan mata kepala sendiri, ia melihat Iqbal sedang bercanda dan tertawa menggoda mantan istrinya. Kurang ajar, mereka tambah akrab saja. Dadanya naik turun, giginya bergemeletuk menahan amarah. Sejenak Raihan terpaku di tempatnya. Pria itu memandang wajah cantik Tasya yang terlihat sangat bahagia saat berbincang dengan Iqbal. Senyum Tasya, bahkan Raihan lupa kapan terakhir kali ia melihat senyum lepas dari wanita yang sudah ia nikahi selama 6 tahun itu. Kobaran api cemburu semakin menguasai jiwa Raihan. Cukup dari kejauhan, ia sudah bisa membaca bahasa tubuh dua manusia itu. Mereka pacaran? Secepat ini? Nggak mungkin Tasya bisa melupakan aku secepat itu. Apa jangan-jangan Iqbal memakai pelet, guna-guna, semar mesem, jarang goyang, atau ilmu sejenisnya? Batin Raihan bertanya-tanya. Tak ingin kehadirannya diketahui, Raihan kembali memundurkan tubuhnya di belakang tembok. Kali ini ia bisa lebih jelas menguping pembicaraan mereka. Jadi benarkan apa yang aku bilang kemarin? Begitu kamu membuat acara grand opening, seluruh medsos langsung ramai. Apalagi kamu undang juga para selebgram. Mereka itu punya followers jutaan, loh. Gak heran kalau sekarang restoran ini jadi trending topik. Hah, masa ya, Pak? Mata Tasya membola tak percaya. Ia menggeleng tak yakin. Lihat saja ini. Jawab Iqbal sembari memperlihatkan ponselnya ke hadapan Tasya. Gadis itu tak menyangka ternyata memang benar restorannya banyak disukai orang-orang. Rata-rata mereka adalah follower para influencer yang datang ke restorannya dan melakukan siaran langsung. Saya masih bingung, kenapa para influencer dan selebgram ini pada datang, ya? Saya nggak mengundang mereka, loh, Pak, beneran. Ya namanya juga medsos, begitu satu orang memposting dan kasih review yang lain pasti ngikutin biar dibilang update. Lagi, Tasya hanya bisa mengucapkan syukur karena sampai saat ini acara grand opening berjalan lancar. Alhamdulillah, ini juga kabar bagus. Baru dibikin sehari, akun restoran juga penggemarnya bertambah, followersnya meningkat drastis. Tasya berdecak kagum. Ia sudah lama belajar tentang efektivitas media sosial sebagai sarana promosi produk. Namun, kali ini sungguh semua respon di luar dugaannya. Ternyata banyak jumlah followers baru resto ini. Penjualan online juga meningkat tajam. Tasya memerhatikan akun marketplace yang angkanya terus meningkat. Iqbal hanya tersenyum mendengar perkataan Tasya. Laki-laki itu tidak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Tentu semua ini berkat campur tangannya. Iqbal ingin semua acara di grand opening sukses. Diam-diam ia menyewa pakar marketing dan konsultan bisnis yang ia kenal baik, dan keduanya mengatakan saat grand opening memang harus jor-joran. Semua aktivitas makan gratis dan suasana yang tercipta di dalam restoran harus bisa terbaca oleh para follower selebgram. Maka ia bertindak cepat. Iqbal rela merogoh kantongnya dalam-dalam demi mewujudkan grand opening restoran yang dampaknya luar biasa untuk media promosi. Akhirnya, saya lega setelah bermalam-malam tak bisa tidur memikirkan akan seperti apa acara Go nanti. Semua di luar ekspektasi. Senyum lebar masih menghiasi bibir merah Tasya yang hari itu terlihat sangat cantik dengan setelan baju kerja, celana panjang dan blazer berwarna putih tulang. Hiasan bros kembang bertengger cantik di dada kirinya, membuat kekuatannya sebagai pemilik restoran semakin menonjol. So, boleh dikatakan acara grand opening ini berjalan lancar? Iqbal mengiringi senyum Tasya dengan pandangan yang sulit diartikan. Pria itu tentu bangga bisa melihat Tasya berhasil membuat acara siang itu berjalan lancar. Jika ada sesuatu yang ia tunggu segera terbit, bukanlah matahari pagi, tetapi senyum yang lama hilang ditelan gelombang masalah yang selama ini menderanya. Usai perceraiannya, Iqbal bukan tidak tahu, Tasya masih terlihat sedih. Senyum yang dulu bak mentari pagi berganti ketegangan dari hari ke hari. Tekad Iqbal hanya satu, mengembalikan senyum itu, meskipun harus menebusnya dengan mahal. Dan siang ini, senyum itu kembali menghuni rumahnya. Betul, Pak. Saya sangat senang restoran sudah dibuka. Rasanya beban yang selama ini menghimpit dada, berlalu seketika. Plong rasanya. Tasya mengibas-ngibaskan tangannya. Boleh saya tanya sesuatu? Kali ini suara Iqbal sedikit melemah. Bapak ini ada-ada saja. Mau tanya kok harus minta izin dulu. Kenapa, Pak? Restoran sudah dibuka, tapi rasanya belum sempurna karena masih ada sesuatu yang tertutup. Tasya mengernyitkan kening. Apa itu? Sebentar coba saya ingat-ingat dulu. Kali ini Tasya mengetuk-ngetuk dahinya, mencoba mencari tahu apa yang sekiranya ia lewatkan.
Saya sedang menunggu sesuatu yang lain untuk dibuka, Tasha. Sesuatu yang hanya kamu yang bisa membukanya. Tasha semakin bingung dengan perkataan Iqbal. Maksud Bapak apa, ya? Terkadang kita memang tidak sadar karena terlalu sibuk secara fisik, hati pun punya hak untuk didengarkan. Saat menutup hati, dan tak membiarkan siapapun memasukinya, itu sama saja menjadi orang egois. Jadi mau sampai kapan hati itu tertutup? Kali ini Iqbal memberanikan diri menatap Tasha meskipun hanya sesaat dan langsung menundukkan wajah. Saya harap sih nggak lama-lama, hati itu harus segera dibuka. Mulailah menghapus semua memori rasa di sana dan cobalah memasukkan nama baru. Meskipun mungkin dia bukan nama istimewa. Tasha yang mulai memahami arah pembicaraan Iqbal hanya bisa menghela napas, sangat halus seolah takut pria di sebelahnya bisa menembus ke dalam jantungnya dan merasakan debaran kencang yang kini meresahkannya. Sesuatu yang harus dibuka di dalam sana. Canda Iqbal sembari melirik dada Tasha. Bukan untuk maksud jelek, tetapi menegaskan yang ia butuhkan adalah hati wanita itu sedikit melunak dan bisa menerima kehadirannya lebih dari hubungan yang telah terjalin selama ini. Dipandang begitu rupa, tentu saja membuat Tasha tersipu malu. Semua sudah cukup gamblang. Sikap dan perhatian Iqbal selama ini pasti punya maksud tertentu dan Tasha sangat memahami hal itu. Mereka bukan hanya saling mengenal 1 atau 2 hari saja. Sejak menjadi sekretaris Iqbal, Tasha sudah paham sifat mantan bosnya itu kaku dan acuh perihal asmara. Jika sekarang Iqbal memberi perhatian lebih, awalnya Tasha merasa itu hanya perhatian seorang bos kepada mantan sekretarisnya, karena pada dasarnya Iqbal memang punya kepribadian yang menarik. Sikapnya sangat baik kepada semua orang, tak terkecuali dirinya. Hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu saling bertukar pikiran. Wajar jika perlahan rasa itu tumbuh tanpa diperintah. Bapak ini ada-ada saja. Saya selama ini nggak pernah mengunci pintu hati saya, Pak. Saya hanya sedang berhati-hati. Jawab Tasha penuh percaya diri. Jadi kamu sudah bisa move on? Tanya Iqbal lagi seolah ingin meyakinkan apa yang baru saja ia dengar. Karena tidak tahan mendengar obrolan keduanya yang semakin intim, Raihan langsung maju menghampiri mereka. Tidak mungkin Tasha secepat itu bisa move on, karena sampai kapanpun Tasha tidak akan melupakan saya. Sergah Raihan membuat Tasha tersentak kaget. Begitupun dengan Iqbal yang tak menyangka kedatangan Raihan yang tiba-tiba. Dengar ya, 6 tahun bukan waktu yang sebentar. Kami berumah tangga dan saling mencintai satu sama lain. Saya yakin Tasha masih mencintai saya, sama seperti saya juga masih mencintai dia. Mata Raihan menyala menahan barat cemburu di dalam dadanya. Apa-apaan kamu? Siapa yang mengundangmu datang kemari? Tasha yang langsung meradang mendengar perkataan Raihan. Jangan gila ya! Kepedean banget, di hatiku sudah tidak ada nama kamu. Aku sudah menghapusnya dari hidupku. Jangankan cinta, melihat wajah kamu seperti sekarang saja rasanya aku pengen muntah. Kata-kata sinis Tasha membuat Raihan tersentak, tetapi pria itu segera membungkusnya dengan senyuman tipis. Sikap Tasha ini sangat tegas. Kemana Tasha lemah lembut dan penyayang yang dulu bahkan tak berani membantah apapun yang ia katakan? Raihan tentu ia terkejut dengan perubahan sikap Tasha, tetapi ia tak mau menunjukkan kelemahan di depan saingannya. Pria itu mencoba menyembunyikan keterkejutannya, sementara Iqbal tersenyum penuh kemenangan. Sepertinya ada yang butuh kaca pembesar, supaya bisa segera sadar. Jangan sepede itu juga, kali, bro. Kamu itu cuma masa lalu. Tasha punya hak untuk menentukan masa depannya sendiri, dan bisa saya pastikan masa depannya itu bukan kamu. Kali ini Iqbal menjawab dengan wajah setenang telaga. Kalimat bernada rendah itu justru terdengar bagai tamparan keras bagi Raihan. Dia datang dengan rasa percaya diri setinggi gunung, lalu saat Tasha mengatakan bahkan sudah melupakan masa lalu mereka, Raihan seperti terbanting ke dasar samudra. Jadi apa lagi yang kamu tunggu? Sebaiknya kamu pergi sebelum aku meminta security untuk menyeretmu keluar. Benar, Tasha sudah berubah segarang serigala betina. Raihan menengkus kesal. Ia tak menyangka Tasha tega mengusirnya. Saat Raihan sedang berada di rooftop, Munaroh tersenyum lega karena makanan yang ia pesan sudah datang. Perempuan bermake up tebal dengan perhiasan imitasi berderet di tangannya itu makan dengan lahap. Selain rasa masakan yang lezat, suasana yang nyaman juga membuat nafsu makannya meningkat. Jika mau jujur, ia sudah lama tak merasakan makan enak seperti sekarang. Entah berapa bulan lidahnya tak bersentuhan dengan daging sapi, kepiting, juga ikan segar. Restoran Tasha ini memang memiliki sajian khas Nusantara yang komplit, di samping beberapa menu western sebagai pelengkap. Lokasi restoran yang mudah dijangkau dan nyaman, bisa jadi juga akan disukai para bule. Jadi Tasha sengaja menambah menu western. Sop kepitingnya lezat sekali. Rasanya gurih dan ada manis-manisnya, gumam Munaroh sambil terus menyendok makanan ke dalam mulutnya yang sibuk mengunyah. Restoran Tasha ini lumayan juga rasanya.
Ya tentu saja, ini pasti karena chefnya benar-benar handal. Aku yakin ini pasti bukan Tasya yang membuat. Anak pemalas itu pasti hanya sekedar menggaji chef. Ya kalau kayak gitu aku juga bisa, yang penting ada duitnya. Wanita itu mengunyah makanannya sambil bermonolog di dalam hati. Satu suapan dipadukan dengan 10 ejekan. Di satu sisi, Munaroh mengakui kalau masakan yang terhidang itu enak, tetapi di sisi lain, ia tidak mau menerima. Memang sulit membersihkan jamur hati, apalagi jika sudah berkerak. Semua makanan yang datang ia makan dengan terburu-buru seolah takut ada yang merebutnya. Sudah habis sup kepiting sebagai hidangan awal. Sekarang ia menambah secentong nasi di atas piring dan mulai menikmati iga bakar dengan balutan bumbu yang pekat. Sesekali Munaroh menjelati tangannya, seolah tak mau rugi bumbu itu kembali terjatuh di atas piring. Menu iga bakar sudah tandas, sementara gurama asam manis masih menunggu untuk disantap. Munaroh mengelus perutnya. Es buah juga sudah berpindah tempat ke dalam perut, tinggal es kopior yang menunggu disentuh. Kenyang sekali. Suara serdawa lepas dari mulutnya tanpa terkendali. Udah cukup ini, rasanya perutku udah gak bisa lagi menampung. Ia menggumam. Masih ada keinginan menghabiskan kepala ikan gurama itu. Kemana Raihan? Sih, gak datang-datang. Diajak makan gratis malah ngilang. Emang benar pemiliknya Tasya, aku juga tadi sempat lihat mobil orang tuanya. Masih aja Raihan gak percaya. Munaroh menggumam, sesekali jari telunjuknya mencolek bumbu yang membalut gurama bakar. Lalu jari itu masuk ke dalam mulut. Tiba-tiba terbersit ide licik di dalam pikiran Munaroh. Ia menoleh ke sekeliling, suasana masih terlihat ramai, pengunjung masih terus berdatangan. Di saat suasana resto masih ramai, tiba-tiba ia. Hue! Tangannya memegangi leher, berpura-pura susah bernapas. Pelayan yang melihatnya, menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Kamu gak lihat, saya hampir mati karena menelan sesuatu. Sepertinya karet, ya itu tadi karet yang ikut tertelan, saya yakin itu karet. Tenang, Bu, Ibu jangan asal tuduh. Mohon maaf sebelumnya, tapi sepertinya Ibu terlalu berlebihan. Mana mungkin ada karet di dalam masakan kami? Pelayan itu sudah di-training dan diberi pengarahan untuk menghadapi situasi semacam ini. Kamu ini gak percaya, saya hampir mati karena tersedak. Restoran megah kok masakannya ada karetnya. Jangan-jangan itu buat penglaris. Pelayan itu menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar ucapan Munaroh. Kamu ini anak kecil dikasih tahu kok ngeyel, saya tadi sempat menelan karet. Untung saya gak mati. Munaroh memegang-megang dadanya dengan tangan kiri, sementara tangannya mengusap tenggorokan. Hue! Kalau sampai ada apa-apa, saya akan menuntut restoran ini. Teriakan Munaroh mengundang perhatian. Sontak semua pengunjung langsung heboh mendapati aksi Munaroh itu. Gak mungkin, Bu, kami sangat berhati-hati, tidak mungkin ada karet di dalam masakan atau apapun benda asing. Apalagi Ibu juga tidak bisa membuktikan ucapan Ibu, tolong jangan membuat gaduh di sini. Hah? Sembarangan kamu ya? Saya yang merasakan. Saya menelan karet itu. Pasti restoran ini tidak steril. Hei, kalian semua para pengunjung, perhatian untuk semuanya, jangan sampai makan di sini lagi. Ternyata restoran ini cuma menang di bangunan doang. Bangunan mewah tapi kualitas kebersihannya payah. Munaroh terus berteriak dengan lantang membuat orang-orang yang sedang asik menikmati hidangan beralih memandang ke arah Munaroh. Perempuan itu senang karena muslihatnya berhasil. Ia masih melanjutkan aktingnya seperti orang yang sedang menelan karet. Lihat saja, kalau pihak restoran gak mau tanggung jawab, akan saya viralkan. Serunya dengan keberanian yang sudah teruji. Jika iri melanda hati, apapun sanggup dilakukan, demi mewujudkan sebaris kata bertajuk dendam. Bab ke-30, Senjata Makan Tuan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan dan beberapa pengunjung yang mulai mendekati Munaroh, pelayan itu tak mau mengambil resiko. Ia segera melaporkan kejadian itu kepada Tasya dan Iqbal. Mendengar cerita pelayan itu, mereka sontak langsung turun ke bawah. Hue! Ini mana sih? Gak ada yang kasih saya minum. Kalian tahu saya habis menelan karet gelang. Awas kalau sampai terjadi apa-apa, saya akan tuntut restoran ini. Masih dengan tingkat percaya diri di atas rata-rata, Munaroh membusungkan dada. Apalagi saat ia sadar ada beberapa pengunjung yang mulai merekam aksinya. Munaroh hanya ingin membuat citra restoran Tasya buruk, dan baginya ini kesempatan emas. Sekali mendayung dua sungai terlewati, sekali datang, perut kenyang dan bisa memuaskan iri hati. Mendengar aduan dari karyawannya, Tasya dan Iqbal segera mendekati Munaroh. Melihat mantan mertuanya yang menjadi sumber keonaran, Tasya menggeleng-gelengkan kepalanya. Bikin ulah lagi dia. Kali ini kamu gak akan lolos. Gumamnya dalam hati. Ia sudah muak dengan kelakuan mantan mertuanya itu. Raihan ikut turun dengan hati was-was, ia menghela napas berat. Apalagi sih yang ibu lakukan?
Di sini, aku berjuang mati-matian untuk mendapatkan Tasya lagi, tapi ibu terus-terusan mengusik Tasya. Batin Raihan menggerutu kesal. Sesampainya di bawah, Tasya langsung menghampiri Munaroh yang sudah dikerumuni oleh orang-orang, termasuk para karyawan. Saya sudah mendengar semua. Ibu ini mengatakan kalau beliau menelan karet gelang secara tidak sengaja. Kami sangat menjaga kualitas masakan, tentu saja tidak akan seceroboh itu. Untuk lebih jelasnya, biar chef yang menjelaskan. Kepala bagian pelayanan berkata dengan tegas. Tasya memberi kode pada pelayan untuk memanggil chefnya. Chef Lulu dan Rizal segera mendekat. Setelah mendengar tuduhan Munaroh, keduanya juga menggelengkan kepalanya. Tuduhan ini terlalu mengada-ada. Kami selalu menjaga kebersihan dan kualitas masakan. Mana mungkin ada karet gelang di dalam sup kepiting? Sergah Lulu. Ibu lihat sendiri kami memakai apron dan penutup kepala. Semua sudah sesuai standar, apalagi restoran ini juga bersertifikasi, jadi jelas itu tidak mungkin. Imbuh Chef Rizal. Hele, kalian ini satu tim, wajar kalau membelah satu sama lain. Saya sebagai konsumen jelas-jelas merasa dirugikan, lagian kok aneh banget. Ada customer yang dirugikan, bukannya dikasih uang damai, malah diajak berdebat. Tasya dan Iqbal saling melirik, sedikit paham dengan tujuan perempuan paruh baya di hadapannya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kami akan memberi ganti rugi. Suara berat Iqbal membuat wajah Munaroh semeringah. Kali ini bukan hanya 2 sungai terlampaui, tapi juga akan dapat jackpot. Bukan hanya kenyang dan bisa memberi makan penyakit hati bernama iri, tetapi ia juga mendapat ganti rugi, atau lebih tepatnya ganti untung. Sepertinya istilah itu lebih tepat. Meskipun hatinya melonjak senang, ia tetap berusaha bersikap biasa saja. Tangannya bersedekap, dagunya diangkat. Jangan khawatir kalau mang terbukti ibu menelan karet gelang, kami akan memberi ganti rugi berapapun yang ibu minta. Hah? Serius? Berapapun? Mata Munaroh mengerjap-ngerjap tak percaya. Raihan menatap ibunya sembari menggelengkan kepala, mencoba mencegah ide gila itu. Hari ini memang jadi hari keberuntunganku, untung saja aku mau diajak Raihan datang ke sini. Rezeki memang tidak akan tertukar. Batinnya dipenuhi bayangan ia akan pulang membawa banyak uang. Ia tak peduli dengan tatapan Raihan yang memberi kode untuk menyudahi drama ini. Baginya, ini sangat menguntungkan. Iya, berapapun, sekarang ayo kita ke rumah sakit. Ajak Iqbal. Tasya mulai tersenyum, sementara wajah Munaroh langsung pucat pasi. Ke rumah sakit? Ngapain? Siapa yang sakit? Tanyanya kebingungan. Dari mana kami bisa tahu kalau ibu benar-benar menelan karet gelang kalau bukan dari hasil ronsen? Iqbal menaikkan alisnya, Tasya tertawa di dalam hati melihat ekspresi Munaroh yang langsung berubah. Saya nggak mau ke rumah sakit. Udah sebaiknya sini ganti ruginya, saya mau pulang sekarang. Munaroh meraih tasnya di atas meja. Iqbal menahannya. Kenapa ibu mau buru-buru pulang? Nanti kalau perut ibu sakit gara-gara menelan karet gelang itu, ibu menyalahkan kami. Biar tidak terjadi hal-hal yang tak ibu inginkan, sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Mari naik mobil saya. Sudah-sudah nggak apa-apa, yang jelas saya tidak akan merekomendasikan restoran ini sama siapapun. Ayo Raihan, kita pulang sekarang. Gak ada gunanya kita berlama-lama di sini. Munaroh hendak menerobos kerumunan orang-orang, tetapi suara Tasya menghentikannya. Enak saja main pulang. Kalau mau pulang bayar dulu, dong. Munaroh membalikan badan, menyorot Tasya dengan tatapan penuh amarah. Kamu nggak lihat saya ini korban? Saya sudah baik hati mau mengalah, nggak jadi minta ganti rugi, tapi saya juga nggak mau bayar makanan yang sudah bikin saya sakit perut. Aduh, Bu, kalau mau makan gratis bilang saja. Lagian hari ini memang kami menyediakan menu makan gratis, itu yang sebelah sana, ada menu prasmanan, bisa ambil sepuasnya. Kalau yang duduk di meja makan, dan menunya memesan sendiri di luar yang kami sediakan, ya harus bayar. Kali ini sesungging senyuman manis mendarat di bibir Tasya. Jelas kalau Munaroh tidak membaca petunjuk, padahal sudah jelas-jelas ada tulisan khusus menu gratis ada di sisi kiri restoran. Tasya paham mantan mertuanya itu pasti terlalu gengsi untuk makan antri bersama pengunjung lain. Setidaknya kalau memang niatnya mau makan gratis nggak usahlah bikin fitnah ketelan karet gelang. Ada-ada saja. Ujarnya sambil menggelengkan kepala. Menuduh tanpa bukti bisa dikategorikan pencemaran nama baik, dan kami akan menindak tegas orang seperti itu. Iqbal kembali angkat bicara. Entah kenapa setiap Iqbal berbicara nyali Munaroh langsung menciut. Siapa yang mencemarkan nama baik? Saya hanya menceritakan yang saya alami. Lagian situ juga nggak jadi kasih ganti rugi, kan? Jadi dalam hal ini nggak ada yang dirugikan. Kami jelas merasa dirugikan secara moral, Bu. Kami berupaya menjaga kualitas dan kebersihan restoran ini. Lalu ibu tiba-tiba mengarang cerita, memfitnah. Kami nggak akan tinggal diam. Apalagi beberapa orang sudah merekam kejadian ini, dan jika viral, saya tahu ibu pasti paham akibatnya. Lutut Munaroh bergetar.
Ia tak menyangka kini ia jadi makan senjata tuan, bukan sebaliknya. Aduh, kenapa dia malah bawa-bawa kepolisian segala? Batinnya berkecamuk. Antara takut, malu, gengsi juga masih benci dengan kesuksesan Tasha. Saya kasih kesempatan ibu untuk meminta maaf, terutama jika ibu mau berkata jujur dan membuat klarifikasi pada pengunjung lain, bahwa semua ini hanya karangan ibu saja. Iqbal setenang lautan yang setiap katanya sudah diperhitungkan. Sikap seorang pemimpin berkarisma yang membuat pengunjung langsung terdiam. Kami sudah bilang restoran ini bersertifikasi, kebersihan jadi faktor utama. Jangankan karet gelang, irisan kulit bawang saja tidak mungkin masuk ke dalam makanan kami. Pengunjung mulai berbisik-bisik dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebagian dari mereka bahkan bersorak riuh. Nah benar, setuju itu. Masakannya juga enak, kok. Kami hari ini sangat berterima kasih bisa makan mewah dengan rasa nikmat dan gratis. Ya, betul itu. Suara teriakan kembali terdengar. Mereka setuju dengan perkataan Iqbal. Kualitasnya baik, masakan bersih, tempat makanannya juga baru semua. Ibu itu saja yang iri dan ingin menjatuhkan restoran ini. Iya tuh, pasti dia hanya iri hati. Celetuk lainnya. Ngaku dong, Bu. Jangan fitnah sembarangan. Pengunjung lain saling menyahut membenarkan perkataan Iqbal. Raihan diam tak berkutik, ia paham pasti ini ulah ibunya yang memang senang mengada-ngada. Bu, sudah cepat minta maaf. Lebih baik ibu jujur saja, daripada urusan ini jadi panjang. Pria itu berbisik di telinga ibunya yang semakin kebingungan. Gak bisa gitu, dong. Ini kesempatan kita membuat malu mereka. Apa kamu gak senang ibu bikin mereka malu? Bukan mereka yang akan malu, tapi kita, Bu. Raihan terus memaksa Munaro untuk meminta maaf dan mengakhiri kemelut ini. Baiklah, jika memang ibu keberatan meminta maaf, kita akan sama-sama saksikan kebenarannya. Ibu lihat kan, restoran ini dilengkapi CCTV. Mari kita lihat bersama. Iqbal mengeluarkan ponselnya, ia memang memiliki kontrol keamanan dari CCTV yang terpasang di restoran. Setelah siap, ia memperlihatkannya pada Munaro. Kita lihat dari sejak pelayan menghidangkan menu untuk ibu. Nah, lihat ibu makan dengan lahap. Munaro menutup mulutnya saat melihat dirinya dengan rakus menyantap semua makanan. Bahkan beberapa kali ia menoleh ke kanan dan ke kiri lalu saat merasa aman, ia menjelati bumbu langsung dari piringnya. Sekarang saya akan zoom di menunya. Apakah benar ada karet gelang di sana? Iqbal mengusap layar ponselnya. Nah, semua aman, tidak ada apa-apa. Bahkan di sini terlihat beberapa kali ibu menuang kuah sup ke dalam piring. Kalau memang ada karet, pasti terlihat. Dengan bukti yang ditunjukkan Iqbal, Munaro semakin terpojok. Raihan hanya bisa menundukkan wajah menahan malu. Buliran keringat membasahi dahinya. Jadi gimana? Mau ke kantor polisi atau ke rumah sakit? Pilihannya ada di tangan ibu. Ultimatum Iqbal semakin membuat Munaro ketakutan. Akhirnya setelah berkali-kali Raihan menyenggol bahunya, perempuan itu pun meminta maaf. Oke. Saya minta maaf atas kejadian ini. Mungkin saya yang kurang teliti, jadi tidak tahu apa yang tertelan tadi. Dengan terpaksa Munaro meminta maaf, tentu ia juga tak mau mengakui jika dirinya sengaja berbohong. Dasar nenek peot labil. Muka-muka kaum pulu-pulu yang hobi bikin rusuh. Suara-suara mencemooh Munaro pun terdengar. Tasha menoleh pada Iqbal yang hari itu semakin terlihat tampan di matanya. Sikap tenang Iqbal dan caranya menghadapi masalah membuat Tasha mengagumi mantan bosnya itu. Untuk kali ini saya menerima permintaan maaf ibu, asal janji jangan sampai terjadi lagi hal begini. Jika sampai ibu berani mengusik kehidupan Tasha, maka tak segan-segan saya akan mengambil tindakan. Iqbal masih berbaik hati untuk memaafkan mantan mertuanya. Ia tentu ingin membuat Munaro bisa melihat kesuksesan Tasha nantinya. Sorak riang dari pengunjung di resto terdengar ricuh. Jadi sekarang saatnya ibu harus membayar semua menu yang tadi sudah ibu makan. Ucap Tasha. Hah? Bayar? Munaro menoleh ke arah Raihan yang berpura-pura tak melihatnya. Raihan yang sejak awal datang bukan untuk makan, karena hanya ingin mencari tahu siapa pemilik restoran, tentu tak siap membawa uang. Kami tadi buru-buru jadi nggak sempat bawa uang. Ujar Munaro lirih. Runtuh sudah gengsi dan harga dirinya dilucuti Tasha. Ya sudah kalau nggak bawa uang, mau gimana lagi? Sayangnya memang menu yang ibu nikmati tadi tergolong mahal, jadi kami tidak bisa menggratiskan. Silakan ibu ke dapur, bayar dengan tenaga. Tasha berbicara dingin. Ia belajar dari pengalaman. Diam dan menurut hanya membuat situasi berbalik menyerangnya. Sekarang ia berdiri sebagai pemilik restoran yang lagi-lagi hampir direcoki mantan mertuanya. Kali ini ia akan memberi pelajaran berharga.
Tidak ada seorang pun yang bisa berbuat semaunya merugikan orang lain, apalagi semua ini sudah direncanakan. Apa? Saya harus melakukan apa ke dapur? Pekik Munaroh. Ibu harus mencuci piring, membersihkan wastafel, dan semua perabotan untuk masak. Harus bersih, dan tidak ada barang yang lecet sedikit pun. Kalau sampai ada yang lecet, maka ibu harus bisa mengganti 2 kali lipat. Ucap Tasha dengan tegas. Dan kamu, Raihan, kamu harus membantu membersihkan area lantai di sini. Gara-gara perbuatan ibumu para pekerja harus membuang waktunya. Jadi kamu harus ikut bertanggung jawab. Tasha berkata seolah tak menganggap bahwa Raihan itu pernah menjadi suaminya. Mau tak mau akhirnya Munaroh menerima syarat itu. Perempuan itu mencuci piring di dapur, sementara Raihan menyapu serta membersihkan area resto. Mereka tak diizinkan pulang sebelum semuanya bersih. Tasha pun tersenyum penuh kemenangan karena bisa memberi pelajaran pada mereka berdua. Bukan karena hati nuraninya telah mati, tetapi ia bosan dijadikan sasaran dendam dan iri hati orang-orang dari masa lalunya. Setelah ini Tasha berharap mereka sadar dan bertaubat. Aips. Coba aku tadi nggak nurutin kemauan Raihan untuk datang ke sini. Pasti beda cerita. Mana banyak banget lagi piring kotornya. Kapan ini selesainya? Munaroh menggerutu kesal. Ia sangat kelelahan karena harus mencuci banyak sekali perabotan bekas masak dan piring kotor dari pengunjung yang jumlahnya ratusan. Bab ke-31, Benih Cinta Tersebar. Munaroh mengomel dan terus menyesali diri karena ikut Raihan datang ke restoran milik Tasha. Kalau ia menolak, pasti kejadian memalukan barusan bisa dihindari. Perempuan itu memang tidak bisa berkaca pada kesalahannya sendiri. Selalu saja ada orang lain yang dijadikan alasan atas apa yang menimpanya. Coba kalau kamu gak nekat datang mencari tahu siapa pemilik restoran ini, ibu sudah beritahu pemiliknya Tasha. Kenapa kamu bersikeras datang, gak percaya sama ibumu sendiri? Ucapnya ketus, membuat Raihan menghela napas panjang. Laki-laki itu menyadari sifat tak baik ibunya yang tak mau disalahkan. Munaroh selalu merasa benar, jika ada yang salah pasti bukan dirinya. Ibu ini jangan pura-pura lupa. Siapa yang tiba-tiba punya ide berpura-pura menelan karet gelang? Kalau ibu gak bikin gara-gara, semua ini juga gak akan terjadi. Sahut Raihan dengan wajah cemberut. Sekarang runtuh sudah harga dirinya. Upayanya memantik simpati Tasha supaya bisa kembali ke pelukannya kini sia-sia. Selama ini Raihan masih berpikir bisa kembali memeluk Tasha seperti sebelumnya. Mungkin Tasha sedang bingung hingga memutuskan bercerai, tetapi setelah itu ia akan berpikir ulang dan kembali merindukan saat-saat mereka bersama. Harapan Raihan belum pupus, selama Tasha belum menikah dengan laki-laki lain. Memikirkan hal itu, terkadang Raihan frustrasi. Sebenarnya, bukan hanya kejadian Munaroh membuat ulah yang membuat Raihan frustrasi, tetapi yang lebih menyakitkan adalah penolakan Tasha. Ia benar-benar tidak habis pikir, perempuan yang 6 tahun ia nikahi itu berubah sikap sedingin salju. Melihat Tasha dan Iqbal yang semakin dekat serta terlihat intim jelas memicu kegundahan. Cemburu selalu menguras hati, cemburu juga mulai membuatnya tak waras dan berupaya menyusun rencana-rencana gila di kepalanya. Namun, secepat itu Raihan menepisnya. Lihat saja, udah jam segini masih banyak perabotan yang harus dicuci. Munaroh melirik jam dinding, dan waktu sudah menunjukkan pukul 19 malam. Kalau ibu terus mengeluh, kita tidak akan selesai-selesai sampai besok. Raihan kembali membantah ucapan ibunya. Ia sungguh kecewa, tetapi tetap saja tak berani berkata kasar pada sang ibu. Setelah pukul 8 malam, akhirnya mereka berdua selesai melakukan pekerjaan tanpa bayaran itu. Pinggang ibu sakit sekali, Raihan. Ujar Munaroh, sembari mengelus pinggangnya, lalu melanjutkan ucapannya. Lihat ini, tangan ibu juga rasanya perih, kulitnya hampir mengelupas karena lama sekali memegang sabun. Cukup sekali pengalaman seperti ini, dan gak akan ibu lupakan. Ucapnya dengan rasa dendam yang masih meluap di dalam dadanya. Ia tak mau dikalahkan, apalagi menjadi pecundang. Ibu masih mending, dari rumah tadi belum mengerjakan apa-apa. Lah aku ngojek seharian, Bu, dan sekarang rasanya tulang-tulangku mau patah. Sahut Raihan, dengan peluh membanjiri keningnya. Ia juga lelah dan mengantuk. Rasa pegal sudah tak dapat diutarakan lagi. Sejam kemudian, pekerjaan mereka selesai. Kami sudah selesai melakukan semua tugas, boleh pulang sekarang kan? Tanya Munaroh dengan ketus kepada pelayan yang sejak tadi disuruh Tasha untuk mengawasi pekerjaan mereka. Karena semua sudah beres, silakan kalian boleh pulang, terima kasih, semoga hal ini bisa membuat Anda berdua jera. Ucap pelayan itu membuat wajah Munaroh semakin cemberut. Tentu ia tak terima ditegur dan diperingatkan pelayan seperti itu. Omelan panjang terus keluar dari mulutnya. Langgaknya, pelayan saja berani sama orang tua. Berapa sih gaji pelayan di restoran ini? Anak kecil sok-sokan. Gak punya sopan santun sama sekali.
Umpatnya sembari berjalan meninggalkan restoran. Raihan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bahkan dalam situasi yang sudah kalah dan terdesak pun, ibunya tetap tak mau mengalah. Sementara itu, Iqbal dan Tasya kembali naik ke lantai 3 di rooftop. Mereka kembali membahas ulah Munaruh. Wanita itu memang gak pernah jera, masih saja mengganggumu. Aku harap dengan kejadian ini bisa membuatnya menjauh selama-lamanya dari kamu. Ucap Iqbal dengan mimik serius. Iya, sih, Pak, saya juga berharap begitu. Gak nyangka aja, saya bahkan gak kepikiran kalau dia berani datang. Tasya berkata jujur karena sejak kejadian pertemuan mereka yang terakhir ia berharap tak bertemu dengan ibu dan anak itu, jika perlu untuk selamanya. Ya, bukan hanya dia, terutama anak laki-lakinya. Sepertinya memang mereka keluarga yang gak punya muka. Ucap Iqbal sedikit sinis. Kali ini Tasya tersenyum. Baru kali ini melihat Iqbal mencela seseorang terang-terangan. Tentu saja, Iqbal melakukannya karena ia pun merasa cemburu dengan ulah Raihan yang tidak mau mengalah. Dia masih terus mengejarmu, meskipun kalian sudah bercerai, dan itu bikin saya gak nyaman. Bukan hanya bapak saja yang gak nyaman, saya juga. Mudah-mudahan, dengan sikap saya tadi bisa membuatnya tersadar. Ungkap Tasya sedikit pesimis. Emang ada manusia-manusia yang keras kepala, hatinya membatu dan gak punya otak. Ucapan Iqbal membuat Tasya kembali tertegun. Bapak ini tumben bicara begitu, dan tadi kenapa bapak merasa gak nyaman? Iqbal terlihat salah tingkah. Ia mengalihkan pandangan agar tak ketahuan mimik wajahnya yang gugup itu. Ya, apalagi sebutan untuk orang semacam Raihan, yang sudah terang-terangan bercerai tapi masih menunjukkan rasa suka, bahkan mengejar mantan istrinya. Aku cuma kesel aja lihat laki-laki pecundang, dan gak tahu diri seperti itu. Pokoknya kamu kalau menghadapi mereka harus tegas, Sya. Aku suka sikapmu tadi. Tasya tertegun, tetapi ia hanya mengangguk perlahan, tidak usah diperintah, ia pun tahu bagaimana cara menghadapi Raihan dan Munaruh. Oh ya, aku ingin membicarakan hal lain. Secepatnya kita harus mengadakan rapat untuk membentuk struktur kepengurusan. Ya, sebut saja tim manajemen untuk Kresta ini. Aku akan mulai mencari manajer restoran, mengadakan seleksi, sampai dengan membagi urusan untuk petugas kebersihan dan keamanan. Bagaimana menurut kamu? Tanya Iqbal, sembari menoleh pada perempuan cantik di sampingnya. Ya, aku ikut saja gimana baiknya, Pak, meskipun aku sendiri masih sanggup untuk menghandle semua urusan di sini. Dalam arti bisa menjadi manajer juga, katakanlah owner sekaligus manajer. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Saat menjadi sekretarisku, kamu melakukan segalanya sendirian. Aku gak meragukan kemampuan kamu dalam hal manajerial, yang aku gak mau nanti kamu terlalu kelelahan. Tasya terdiam sejenak, perkataan Iqbal yang penuh perhatian itu membuatnya terenyak oleh kesadaran betapa pria di sampingnya ini benar-benar punya ketulusan hati kepadanya. Sebenarnya sih gak terlalu capek juga, Pak, karena semua sudah ada yang menghandle masing-masing. Aku hanya tinggal mengecek saja satu persatu pekerjaan mereka. Apalagi di ruanganku ada tempat kontrol CCTV otomatis, aku bisa mengawasi semua yang terjadi di area restoran. Iya, paham, kamu bisa melakukannya. Yang membuat ragu itu aku nggak bisa mengawasi terus-terusan, karena ada perusahaan yang kamu tahu sendiri, perlu peranku di sana. Sya, aku hanya menginginkan kamu nggak perlu terjun langsung, tapi kamu cukup melihat laporan setiap bulan. Meskipun kamu memang stay di restoran, tapi tidak harus setiap hari. Aku nggak mau lihat kamu terlalu capek. Kalimat itu serupa ultimatum, sama seperti dulu saat Tasya menjadi sekretaris Iqbal. Jika sudah memerintah, Iqbal enggan dibantah, apalagi dengan embel-embel kebaikan, serta tak ingin melihatnya kelelahan, maka wanita itu pun hanya terdiam sambil menganggukkan kepalanya. Dadanya dipenuhi desir halus yang aneh. Nyaman dan menenteramkan, sekaligus resah tanpa alasan. Ia tak menyangka, semakin hari perhatian Iqbal semakin membuatnya merasa beruntung mengenal pria yang dulu bahkan tak punya tempat di hatinya. Makasih, karena Bapak sudah memperhatikan Tasya sedetail itu. Aku sendiri gak keberatan, punya usaha sendiri memang harus siap capek. Makasih banyak ya, Pak. Semoga restoran ini berjalan seperti yang kita harapkan. Iqbal mengangguk. Sebentar, Syah. Ada sesuatu yang mau aku sampaikan. Kita sudah bekerja sama lama. Jika di kantor, memang dulu kamu sekretarisku, tapi saat kamu resign, keluar dari kantor, hubungan kita sebagai bos dan sekretaris sudah berakhir. Apalagi sekarang kita partner kerja, jadi bisa tolong ubah panggilannya? Jangan panggil saya Bapak terus, karena itu bikin saya jadi ngerasa tua. Iqbal sengaja menekan kata tua, hal itu membuat Tasya tergelak. Oh, begitu rupanya. Baiklah Om Iqbal, apa Om Iqbal sekarang sudah cukup senang? Aku harap restoran ini bisa memberikan profit dan berjalan lancar seperti yang kita mau. Betul nggak, Om Iqbal? Tasya berkata dengan nada setengah meledek. Syah, seriuslah. Masa masih muda, tampan dan mempesona gini disamakan kayak om-om. Iqbal kembali protes.
Haha, ya terus apa? Oh, Mas Iqbal? Cocok nggak Mas Iqbal? Kali ini Tasya membalas dengan menekan kata Mas yang membuat Iqbal tersenyum semeringah. Hatinya dipenuhi bunga mendengar sapaan yang membuatnya serasa terbang. Jantung Tasya berdebar saat melihat senyuman Iqbal, senyum yang tulus dan tak pernah ia lihat sebelumnya. Begitu lebih baik, dan ini menjadi panggilan terindah dalam hidupku. BTW, makasih Tasya, kamu udah bikin aku senang. Iqbal melirik arlojinya. Ia ingin berlama-lama berduaan dengan Tasya, tapi hari semakin larut. Kita harus segera menutup restoran ini. Sebelumnya kita cek ada berapa pemasukan dari acara grand opening yang kamu rancang dan sukses ini. Mereka berdua turun dan segera menuju ke ruangan Tasya. Ia membuka laptopnya. Semua laporan sudah tersaji di depan mata. Bola mata perempuan itu membulat ketika mendapati angka yang sangat fantastis. Lihat Mas, ini beneran. Rasanya nggak percaya, masa hari ini pendapatan kita di atas 25 juta. Ya ampun, ini banyak sekali. Tasya masih terkesima dengan angka penjualan hari itu. Wajar, dan memang seharusnya. Targetku bahkan di atas 50 juta. Wah, banyak banget. Ya nggak mungkin untuk restoran yang baru buka, kita belum bisa memberikan pelayanan maksimal. Jujur, aku ngerasa hari ini memang acara kita lancar, tapi masih banyak kekurangan. Ujar Tasya berterus terang. Itu wajar. Kamu orangnya kan perfeksionis. Jadi besok kita akan ada meeting untuk evaluasi dari acara grand opening ini. Tasya mengangguk setuju. Soal pekerjaan, iya, dan Iqbal memang seias kata. Oh ya, tadi Dimas ngasih tahu dia pulang mendadak, karena ada urusan, jadi aku antarkan kamu pulang sekarang ya? Tasya mengangguk. Dimas tadi memang sempat mengirimi pesan, harus pergi dulu karena ada urusan yang tak bisa ditinggalkan. Tasya tidak tahu urusan apa yang tidak bisa ditinggalkan adik laki-lakinya itu. Di dalam benaknya yang ada paling-paling urusan motor dan cewek. Papa tadi udah pesan, dia nggak boleh tinggalin restoran, tapi begitulah, anak itu mana bisa betah berlama-lama di satu tempat, kepengennya kabur aja. Ujar Tasya sembari menyambar tasnya. Mereka berdua berjalan menuju ke parkiran untuk segera pulang. Sementara itu, Raihan kini sampai di rumah. Ia terlihat sangat kesal dengan ulah ibunya. Ini kali terakhir, ibu harus berhenti mengganggu Tasya. Kita nggak bisa kayak gini terus, dipermalukan apalagi di tempat umum kayak tadi. Banyak orang yang merekam kejadian itu. Besok pasti di tempat kerja aku. Para tukang ojek tahu apa yang terjadi. Apa sih kamu ini, Raihan? Kok nyalahin ibu terus dari tadi? Coba kamu pikir, kamu yang gak percaya restoran itu punya Tasya. Kamu yang ngajak ibu ke sana, ada kejadian kayak gini, malah kamu nyalahin ibu. Omel Munaroh lagi. Bu, ibu harusnya sadar diri, gak usah bikin perkara. Seharusnya ibu tuh baikin dia. Kita harus bersikap baik sama Tasya, supaya dia itu mau balik sama aku lagi. Raihan mencoba meyakinkan Munaroh tentang keinginannya untuk kembali rujuk dengan Tasya. Kamu ini gak kapok-kapoknya. 6 tahun kamu menikah sama dia, udah tahu buruknya Tasya. Kenapa justru sekarang kamu pengen balikan lagi sama dia? Buat apa? Perempuan itu gak bisa punya anak. Apa yang kamu harapkan dari wanita mandul seperti Tasya? Bu, jaga omongan, ibu. Sebagai sesama perempuan, seharusnya ibu bersimpati pada Tasya. Mungkin bukan karena dia mandul, tapi ada faktor lain. Aku sabar, Bu. Selama ini menghadapi sikap ibu yang terus memusuhi Tasya. Tapi apa yang terjadi? Aku kehilangan satu-satunya perempuan yang aku cintai. Raihan meradang melihat sikap Munaroh yang tidak berubah sejak dulu. Yang ada di dalam pikirannya hanya tentang keturunan dan cucu. Ibunya seolah tak mempedulikan kebahagiaannya ketika hidup bersama Tasya. Cinta itu bisa datang dengan orang yang tepat, bukan hanya Tasya. Tenang saja, kamu hanya belum ketemu sama orang yang tepat. Buat ibu, yang terpenting, orang itu memang harus bisa kasih kamu keturunan. Ibu nggak mau Raihan jika kamu harus menghabiskan sepanjang hidupmu dengan perempuan mandul. Berapa kali sih aku harus bilang, Bu? Aku bahagia sama Tasya. Dia mau punya anak ataupun tidak, aku nggak peduli, karena aku mencintainya dari hati. Perkara anak, kami cuma bisa pasrah, ibu yang terus memaksa, seolah-olah ibu yang punya kuasa. Hari ini, Raihan berkata dan bersikap tegas. Sudah cukup ia kehilangan kebahagiaannya, kehilangan wanita yang ia cintai. Ia tak mau kejadian ini terulang lagi, dan sekarang Raihan sudah menyesali apa yang terjadi. Seharusnya ia tak menuruti kata-kata ibunya yang memaksanya berpisah dengan Tasya, apalagi sampai menikahi Cynthia. Mengingat hal itu selalu membuat Raihan merasa menyesal. Tunggu saja, ibu pasti akan mencari wanita yang tepat buat kamu. Pelan-pelan kita lakukan, tapi kamu harus sabar, dan jangan lagi punya pikiran untuk kembali sama dia. Tasya itu nggak ada apa-apanya dibanding perempuan yang nanti bakal ibu jodohkan sama kamu. Munaroh sudah punya rencana di dalam kepalanya. Sayangnya,
Aku nggak akan membiarkan hal itu lagi, Bu. Mulai sekarang, aku akan menentukan nasib dan masa depanku sendiri. Aku nggak mau lagi dengar kata-kata ibu. Raihan, jaga omongan kamu. Ibu melakukan ini untuk kebaikan kamu. Namanya orang menikah, itu pasti nomor satu yang dicari, punya keturunan. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu memang pantas diceraikan, kalau tidak mau diduakan. Sudahlah, kamu ini, tahu apa, tinggal menjalani saja, kok banyak protes. Apa yang mau diharapkan dari perempuan mandul seperti Tasya itu? Dada Raihan seketika naik turun mendengar ujaran kebencian dari ibunya. Bab ke-32, Sabar, Bal. Waktu seakan cepat berlalu, 6 bulan sudah restoran itu kini berdiri. Restoran yang dikelola secara profesional itu semakin maju. Cita-cita Tasya untuk mendirikan lapangan pekerjaan kini sudah terwujud. Setiap bulan, selalu saja ada penambahan karyawan, karena restoran mereka memang semakin ramai pengunjung, terutama saat akhir pekan. Jumlah antrian membludak, begitu juga dengan pesanan online. Rekrutmen karyawan bulan ini ada 35 pelamar, dan kita hanya membutuhkan 5 orang. Semua nama-nama yang lolos seleksi awal sudah saya masukkan ke dalam laporan, ibu tinggal memeriksa saja. Ujar Sofia, manajer restoran yang ditunjuk Iqbal untuk mendampingi tugas-tugas Tasya. Iqbal memang sengaja mencari manajer restoran perempuan yang bisa mengimbangi ritme pekerjaan Tasya. Sebagai mantan sekretaris, ia tahu perempuan itu selalu cekatan dalam bekerja. Satu alasan lagi, ia tidak ingin membiarkan Tasya mempunyai partner kerja laki-laki. Hal itu tak bisa ditawar. Awalnya Tasya hanya tertawa mendengar alasan Iqbal yang tak mau melihatnya berdekatan dengan laki-laki lain. Ia protes, sepertinya itu terlalu berlebihan. Akan ada interaksi setiap hari, karena kalian pasti membutuhkan banyak diskusi. Aku nggak mau ada laki-laki lain yang dekat-dekat sama kamu. Satu isyarat sudah mendarat, namun hati Tasya masih sekarat. Hubungan mereka hanya di situ-situ saja sebagai partner kerja, rekan bisnis, berdiskusi tentang pekerjaan. Hanya sesekali mereka bicara tentang perasaan itu pun hanya di permukaan. Seperti yang terakhir dikatakan oleh Iqbal, kini perempuan itu datang hanya untuk memantau keadaan restoran dan mengecek laporan terkait administrasi restoran. Bagus. Semua seleksi kita adakan tanggal ke-10. Aku percaya kamu bisa memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus. Tasya memuji sesuai kenyataan. Terima kasih, Bu. Tapi saya tetap butuh, Bu Tasya untuk menentukan di akhir, siapa yang akan kita terima. Baiklah, saya pasti datang. Kita akan lihat dari seleksi 30 orang itu akan mengerucut menjadi 10 orang, lalu kita akan pilih 5. Tapi itu pun tidak membatasi. Kalau ternyata ada 6 atau 7 orang yang bagus, kita akan ambil juga. Sofia menganggukkan kepala, tanda setuju. Tasya selalu punya pertimbangan matang dalam pekerjaan, dan ia tak meragukan hal itu. Beberapa kali Iqbal memperingatkan Sofia agar ia juga meningkatkan performa kerjanya karena Tasya tidak suka karyawan yang lambat mengerti dan tidak tanggap situasi. Jadilah Sofia akhirnya orang kepercayaan Iqbal yang selalu menjadi mata dan telinganya dalam artian positif. Sofia selalu mengingatkan Tasya untuk beristirahat saat perempuan muda itu mulai larut dalam pekerjaannya. Ini Bu, 10 orang terbaik sudah masuk dalam seleksi. Kita akan lanjutkan sesi kedua nanti setelah makan siang. Wawancara sudah berjalan, dan jika Ibu Tasya menginginkan, juga bisa hadir nanti untuk wawancara langsung. Oh ya, tentu saja saya harus mengenal karakter karyawan yang akan bekerja dengan saya nantinya. Kamu tahu, Sofia, kita bisa percaya pada seseorang atau tidak. Biasanya kita sudah punya sinyal saat bertemu pertama kali, dan insting saya biasanya benar. Bukan bermaksud membanggakan diri, tapi pengalaman pekerjaan Tasya bertemu banyak orang, sedikit banyak juga memberi referensi tentang karakter seseorang. Dunia kerja emang rumit, sedangkan ia orang yang sederhana. Tasya tak mau berurusan dengan karyawan yang terlalu menjanjikan hal muluk-muluk di awal, tapi pekerjaannya terbengkalai. Biasanya Tasya bisa melihat karakter-karakter karyawan seperti ini pada saat sesi wawancara. Usai proses wawancara, Tasya memilih menyeleksi karyawan yang ternyata tersaring 6 orang. Sofia segera membuat laporan 6 orang nama itu dan melaporkannya kepada Iqbal. Sudah ada, Pak, formasi sudah terisi semua, Ibu Tasya sudah mewawancarai mereka, dan besok mereka akan segera bekerja. Bagus, Sofia, kamu bisa diandalkan, dengan begini Tasya tidak akan kelelahan. Terima kasih, kerja kamu bagus. Iqbal menutup teleponnya. Malam ini, Iqbal sengaja pulang lebih cepat dari biasanya agar bisa berkunjung ke resto. Sudah beberapa bulan ini, ia jarang mengunjungi resto lantaran kesibukan di kantor. Ia hanya bertukar kabar pada Tasya lewat ponsel, dan sesekali datang sebentar untuk makan siang di sana. Sudah 6 bulan, sepertinya sudah pantas jika aku mengutarakan semua perasaanku sama Tasya. Lagian aku sudah sering memberinya kode. Seharusnya Tasya sudah PK itu. Ujar Iqbal seraya membereskan berkas di meja kerjanya. Pukul 7 malam, Iqbal melajukan mobilnya dengan kencang menuju ke resto.
Jarak kantor dengan resto memang cukup jauh. Akan tetapi, ia sudah mengirim pesan pada Tasya agar tidak pulang lebih dulu. Jantung Iqbal berdetak kencang beberapa kali, ia sudah latihan untuk menembak Tasya. "Sa, apa kamu mau jadi pacarku?" Ucap Iqbal kembali latihan. Kok pacar sih? Jangan ulang. "Sa, kamu mau nggak jadi istriku?" Iqbal berkata dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Kali ini kepercayaan dirinya tinggi, sebab respon Tasya selama ini tak pernah buruk. "Aku yakin Tasya juga mau. Masa iya dia nolak pesona CO gagah dan tampan rupawan ini?" Kata Iqbal. Lelaki itu sedari tadi berbicara sendiri untuk mengurangi rasa grogi. Debaran jantung seakan berbalapan dengan kecepatan mobil. Hingga akhirnya, sampai di parkiran resto, lelaki itu menarik napas dalam-dalam terlebih dahulu. "Bismillah, niat baik gak boleh ragu." Iqbal menyemangati dirinya sendiri. Sebelum turun, Iqbal melepas jasnya terlebih dahulu, ia kemudian menggulung lengan kemejanya. Satu kancing yang paling atas ia lepas semakin menambah pesonanya. Setiap hari, ia selalu bertemu rekan bisnis dari berbagai kalangan. Namun, tak pernah ia segugup ini. Langkah kakinya berjalan dengan tegap menuju ke dalam. Tujuannya adalah ke ruangan Tasya, tetapi baru saja memasuki resto, sosok Tasya sudah berdiri di depannya. "Mas?" sapa Tasya. Iqbal menoleh dengan kaget. "Loh, Syah, kamu di sini? Kirain ada di ruangan." Ucap Iqbal. Tasya mengernyit, kemudian menatap Iqbal dari atas sampai bawah. Tak biasanya ia melihat penampilan Iqbal seperti ini. "Kenapa lihatnya begitu? Terpesona?" Celetuk Iqbal sontak membuat Tasya mendongakkan pandangan. Enggak," jawab Tasya. "Nggak salah maksudnya," tambahnya, tetapi tentu dalam hati. "Kamu nggak terpesona sama saya?" Iqbal kembali bertanya. "Enggak, biasa aja," jawab Tasya membuat Iqbal kesal bukan main. Hal itu sukses membuat Tasya terkekeh. "Bercanda, Mas. Lagian kamu tumben stylish gitu," ungkap Tasya. Jangan salah. Aku emang stylish, kamu aja yang nggak pernah merhatiin," ucap Iqbal membuat Tasya kembali tertawa. "Takut kilap kalau memperhatikan pacar orang," cetus Tasya membuat Iqbal membelalak. "Pacar orang? Siapa maksud kamu?" tanya Iqbal menautkan kedua alisnya. "Ya kamu, Mas. Pasti pacar orang. Gak mungkin pacarnya setan kan?" jawab Tasya dengan tergelak tawa. "Sembarangan! Kalaupun aku pacarnya setan, berarti setannya kamu." Iqbal langsung mengalihkan pandangannya dari Tasya. Sejenak mereka berdua saling terdiam. Menyadari situasi yang canggung, Iqbal pun segera mengajak Tasya ikut dengannya. "Kita mau kemana, Mas? Saya belum bilang sama Sofia kalau mau pergi." "Gak usah bilang, emang dia bos kamu?" jawab Iqbal membuat Tasya mencebik. Iqbal membuka pintu mobil untuk Tasya, mau tidak mau Tasya pun ikut masuk. "Kita mau pergi kemana, Mas? Jawab dong," desak Tasya penasaran. "Makan malam," jawab Iqbal singkat. Kening wanita cantik itu berkerut. "Itu di depan resto punya kita, Mas. Kenapa meski makan malam di luar?" ucap Tasya membuat hati Iqbal menghangat. Iqbal gagal fokus dengan kalimat resto kita, harapan Iqbal semakin melambung tinggi. "Udah biasa, aku pengen suasana yang beda." Laki-laki itu segera melanjutkan mobilnya, menembus jalanan kota Semarang yang tampak ramai. Setelah beberapa menit perjalanan, kini mobil berhenti di sebuah hotel yang berada di kawasan kota itu. "Mas, kok malah ke hotel?" pekik Tasya. "Jangan suudzon, kita ke restonya, bukan ke kamar," jawab Iqbal membuat Tasya terkekeh. "Santai aja kali, Mas. Kok tegang kayak mau apa aja?" Iqbal menarik napas panjang, tanpa Tasya tahu saat ini ia memang sedang tegang. Ia tampak gugup sekali. Duduk berdua di sebuah room khusus VIP membuat mereka berdua tampak canggung. Makanan datang, mereka langsung menyantap makanan terlebih dahulu. Aku rasa masakannya 11-12 sama resto kita, Mas," ucap Tasya mengusir kecanggungan. 12-nya resto kita. Chef Lulu sama Chef Rizal memang dulunya kerja di restoran bintang 5, jadi nggak diragukan lagi masakannya," timpal Iqbal. Makan sudah selesai, Iqbal kembali menarik napas panjang. "Syah," panggil Iqbal lirih. "Iya, Mas. Kamu udah kenyang?" Pertanyaan Iqbal sungguh melenceng dari rencananya. "Oh, udah kok," jawab Tasya dengan santai.
Ayo dong, Bal. Jangan kayak anak TK. Gerutu Iqbal dalam hatinya. Syah. Panggil Iqbal lagi. Tasya mengangkat kedua bahunya, memberi waktu Iqbal untuk berbicara. Seandainya ada lelaki yang melamar kamu, apa kamu udah siap untuk menikah? Pertanyaan itu akhirnya lolos juga. Tasya tersenyum. Tergantung orangnya, Mas. Maksudnya? Ya lihat dulu siapa yang ngelamar. Kata Tasya. Kalau aku gimana? Ucap Iqbal antusias. Baru saja hendak menjawab, tiba-tiba telepon berdering. Tasya langsung mengangkat panggilan dari papanya. Maaf, Mas. Papa telepon. Ucap Tasya membuat Iqbal mendengkus dalam hatinya. Sialan! Kenapa Om udah nelponnya nggak nanti aja sih? Batin Iqbal. Halo, Pa, ada apa? Ucap Tasya. Hah? Oke deh, Tasya pulang sekarang ya. Ucap Tasya membuat Iqbal membelalak. Mas, kita pulang ya. Maaf, Papa minta aku pulang. Loh, ada apa, Mang? Syah? Nggak tahu, Mas. Papa cuma nyuruh aku untuk segera pulang. Kata Tasya. Ya udah, ayo aku antar. Kata Iqbal dengan lesu. Sabar, sabar. Gumam Iqbal dalam hatinya.